Bab 67, Cantik. Keesokan harinya, banyak aliansi mengetahui berita tersebut, dan semua orang sangat terkejut. Meski kemunculan Xiao Chen tidak terlihat jelas di malam hujan, namun sosoknya yang tinggi dan kekuatan bertarung yang menakutkan membuat orang langsung menyimpulkan bahwa itu adalah dia. Selain itu, ada kabar bahwa Kai Luo, pendiri aliansi Pantom, dan Wang Tong, pendiri aliansi Pisau Terbang, tampaknya telah memimpin beberapa master untuk membantu Yan Qingcheng, dan semakin mudah bagi orang untuk menebak bahwa Xiao Chen sepenuhnya mengincar mereka. Itulah sebabnya kami mengambil tindakan seperti itu. Kekuatan tempur Xiao Chen yang menakutkan benar-benar mengejutkan banyak orang kali ini. Berjalan di hutan pegunungan setelah hujan, menghirup udara segar, Xiao Chen meminta ketiga kerangka untuk kembali ke hutan mati untuk terus berlatih, mengikuti informasi yang diungkapkan oleh seorang kultivator sebelum kematiannya. Dia terus mencari ahli mantra di daerah tersebut, tempat banyak aliansi berkumpul. Sayangnya, tidak ada jejak Ren yang ditemukan. Meskipun Ren, tokoh penting di aliansi mayat hidup, terluka parah dalam pertempuran terakhir, dia masih lolos dari serangan tadi malam, dan Xiao Chen tidak pernah menemukannya. Matahari telah terbit, dan hujan lebat di malam hari membuat langit semakin biru. Kera dan harimau mengaum di hutan tua primitif, dan burung berkicau di antara bunga dan pepohonan yang indah. Daerah yang berbeda memiliki adat istiadat yang berbeda. Meski muncul di banyak tempat berkumpulnya aliansi, Xiao Chen sengaja menyembunyikan keberadaannya agar tidak ketahuan. Baru pada tengah hari dia terlihat oleh asap yang mengepul ketika dia sedang menikmati makan siang di tepi sungai seperti sabuk giok. Sosok yang lembut dan anggun berjalan melalui pepohonan hijau zamrud, melewati bunga-bunga harum, dan sampai ke aliran sungai yang mengalir perlahan, muncul di depan Xiao Chen. Ini adalah wanita yang sangat menawan, dengan temperamen dan pesona yang tak tertahankan. Postur tubuhnya yang mempesona penuh dengan keindahan dan pesona. Dia menawan dan menawan, seolah-olah dia terbuat dari mata air. Disebut generasi kecantikan. Tubuh lembut yang indah dan bergelombang tampak dalam balutan gaun sutra hitam yang nyaris tembus pandang, lekuk tubuh yang anggun dan kilau memikat yang terpancar di kulit yang terbuka membangkitkan lamunan yang tak ada habisnya. Kakak Xiao, saling berhadapan ke samping, duduk sendirian di tepi sungai, tidakkah kamu menyambutku? Bibir wanita itu merah dan seksi, gigi yang terlihat dalam senyumannya seputih batu giok, dan matanya yang menawan di bawahnya, bulu mata sangat menarik pesonanya. Tidak peduli apakah dia yang tercantik di dunia, mengingat karakter Xiao Chen, tidak mungkin tertipu oleh kecantikan. Xiao Chen memandangnya, tersenyum, dan berkata, "Apakah Anda Liu Ruyan, pendiri Red Pink Alliance?" Liu Ruyan terkekeh, sungguh menggoda. Wajahnya yang menawan dan menawan seakan tercampur dengan mata air. Dia begitu menawan dan lembut hingga wajahnya yang cantik sehalus agar-agar dan hampir meneteskan air. Saya tidak menyangka nama saya akan diketahui oleh saudara Xiao. Semua anggota Pink Alliance menawan dan cantik, dan pendiri Liu Ruyan bahkan lebih memukau. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahui hal ini? Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, dan wangi bunga beriak di antara bunga-bunga di tepi sungai. Rakasa sutra Liu Ruyan bergerak mengikuti angin, segera dengan jelas menguraikan tubuhnya yang sempurna dan seksi. Kaki giok yang ramping terbentuk sempurna sesuai dengan rasio emas, bokong yang bulat dan montok membuat orang tidak punya waktu untuk melamun, pinggang kecil yang halus dan lembut,
serta payudara montok yang penuh dan lurus, membuat orang memikirkannya. Liu Ruyan tersenyum menawan dan berkata, untuk membingungkan semua makhluk hidup, Saudara Xiao menyindir bahwa kita adalah Vixens, bukan? Tidak, aku dengan tulus memujimu. Haha, Liu Ruyan tersenyum manis, tubuhnya yang halus seperti pohon willow lembut yang tertiup angin. Saya telah mengirim seseorang untuk mengundang Saudara Xiao sebelumnya, tetapi Saudara Xiao meremehkan kami wanita lemah dan mengabaikan kami. Jadi, hari ini saya datang berkunjung secara langsung. Pemimpin Liu, apakah Anda mempersulit saya? Aliansi Anda penuh dengan keindahan, bagaimana saya, seorang laki-laki, bisa bergabung? Saudara Xiao, kamu tidak cukup jujur. Kami jelas tidak mengundangmu untuk bergabung dengan aliansi merah muda terakhir kali. Kami hanya ingin membentuk aliansi denganmu. Kamu tidak dapat mengingkari seperti ini. Itu dia. Itu kelalaian saya. Saya salah paham. Xiao Chen mengangguk sambil tersenyum dan berkata, jika itu adalah aliansi rahasia, tentu saja saya bersedia. Banyak teman memiliki banyak jalan. Sekarang kita terjebak di Naga Island, kita harus menjaga satu sama lain. Itu benar. Namun, saya adalah orang yang bermasalah. Beberapa orang selalu ingin membuat masalah untuk saya. Apakah Anda tidak takut saya akan membawa masalah kepada Anda? Petik 2. Kenapa aku tidak takut? Liu Ruyan melirik Xiao Chen. Dia menawan dan menawan. Jika dia orang biasa, dia mungkin terpengaruh oleh pesona itu. Orang-orang yang telah kamu sakiti semuanya memiliki latar belakang yang hebat. Keturunan abadi Yan Qingcheng, pemuda kuat dari suku barbar Kayao, pemuda kuat dari suku hutan Yarot, dan sekarang kamu bahkan telah menyinggung ilusionis jenius Kailuo dan keturunannya, Raja Pisau Terbang Xiaoli. Tong, yang satu lebih sulit dikacaukan daripada yang lain. Kamu mengetahui hal ini dan masih ingin membentuk aliansi denganku. Lebih baik memberikan lapisan gula pada kue daripada memberikan bantuan di salju. Jika saya memberikan ranting zaitun kepada Anda ketika situasi Anda jelas, Anda mungkin tidak peduli sama sekali. Tapi sekarang situasi Anda tidak optimis. Saya akan membentuk sebuah bersekutu dengan Anda dan membantu Anda di saat krisis. Saya pasti akan terbunuh jika bertemu seseorang di masa depan. Anda tidak akan melakukan apapun saat bencana melanda, bukan? Ketika Liu Ruyan mengucapkan kata-kata ini, kejujurannya hampir berguna, tapi hanya dengan cara ini dia bisa menunjukkan ketulusannya. Jika dia menggunakan trik, itu hanya akan membuat Xiao Chen merasa jijik. Satu sama lain adalah orang yang pintar, dan ini adalah cara bertindak yang paling efektif. Oh, jadi kamu sekarang bersekutu denganku dan ingin berdiri di depan yang sama denganku dan bermusuhan dengan Yan Qingcheng dan yang lainnya. Xiao Chen memandang Liu Ruyan sambil setengah tersenyum. Haha, aku bukannya tidak puas dengan umur panjangku. Liu Ruyan terkekeh, lalu berkata, kami diam-diam telah membentuk aliansi. Kecuali salah satu dari kami berada dalam bahaya hidup dan mati, kami tidak perlu saling membantu. Apa yang saya katakan itu benar. Jika suatu hari, hidup Anda benar-benar dalam bahaya, saya dapat membantu Anda. Xiao Chen tersenyum, dia adalah sekutu utilitarian dengan hati yang berjudi. Liu Ruyan menghargai kekuatan tempurnya yang luar biasa dan merasa bahwa dia tidak akan berada dalam bahaya hidup dan mati dalam krisis ini dan tidak membutuhkan bantuannya sama sekali. Pada saat ini,
Membentuk aliansi dengannya tidak memerlukan usaha apapun, dan itu akan terjadi, menangkan pertempuran untuknya di masa depan. Sekutu yang kuat menang di masa lalu. Baiklah, kalau begitu mari kita membentuk aliansi secara diam-diam. Mungkin dalam beberapa hari, Yan Qingcheng, Kai Luo, dan Wang Tong akan membunuhku dan menempatkanku dalam bahaya hidup atau mati dan aku harus menemuimu. Ekspresi menawan Liu Ruyan membeku sesaat, tetapi dia pulih dalam sekejap dan berkata sambil tersenyum, saya percaya pada kekuatan Anda akan dapat melewati level ini dengan lancar. Xiao Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia menebak dalam hatinya bahwa kecantikan tiada taraf yang begitu berasap dan genit serta menjungkirbalikkan semua makhluk hidup mungkin diam-diam bersekutu dengan banyak orang, tetapi dia tidak mungkin menunjukkannya. Di permukaan, dia masih perlu menghadapinya dengan tulus. Ikan-ikan berenang-renang di aliran sungai yang jernih, bunga dan tanaman di kedua sisinya harum, tempatnya damai dan cerah. Lengan berakar teratai setengah telanjang di luar lengan sutra Liu Ruyan sangat lembut, bersinar dengan kilau yang menggoda, menunjukkan suasana awet muda yang tak tertandingi. Lehernya seputih dan sehalus angsa, dan wajahnya seindah bunga. Dia tersenyum dan berkata, sudah beres, kita akan membentuk aliansi mulai sekarang. Tapi ini hanya rahasia milikmu dan padaku, dan tidak ada orang lain yang dapat mengetahuinya. Tentu saja, ini adalah rahasia antara kamu dan aku. Tapi sebenarnya kamu tidak perlu bersekutu denganku. Tidak ada yang tega membunuh wanita cantik sepertimu. Wanita seperti saya, haha, berada dalam bahaya yang lebih besar. Dia selalu merasa seperti hidup di antara sekawanan serigala. Dia mungkin akan dimakan oleh seseorang suatu saat nanti. Liu Ruyan terkekeh dan berkata, jadi saya harus membuat persiapan lebih awal. Haha, mungkin aku akan terpaksa mencari pendukung besar di masa depan. Tentu saja Xiao Chen mengerti maksudnya dengan memiliki pendukung, mungkin banyak wanita cantik yang terjebak di Pulau Naga yang akan menempuh jalan seperti itu. Liu Ruyan terkekeh dan berkata, Xiao Chen berharap kamu menjadi semakin kuat. Mungkin aku akan mencarimu sebagai pendukung di masa depan. Bab 68, Menuju Timur. Tidak bisakah kamu melakukannya sekarang? Xiao Chen tersenyum. Haha, ternyata kamu tidak jujur. Kupikir kamu hanyalah pria kuat berdarah dingin yang bertindak tegas dan tidak terpengaruh oleh hal-hal eksternal. Liu Ruyan jelas merupakan wanita cantik pada intinya, dan wajahnya yang menawan terpancar sesuatu yang aneh. Dengan sikapnya yang menawan, bahkan jika tekad Xiao Chen sekuat besi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menimbulkan gelombang. Liu Ruyan pergi dengan menawan, dengan langkahnya yang panjang dan anggun, kaki ramping, bokong bulat, pinggang ramping lembut, dan lekuk tubuh kabur, meninggalkan Xiao Chen dengan sosok punggung yang sangat seksi dan mempesona. Ini memang kecantikan dengan pesona yang tak terbatas. Sisi mempesonanya telah jauh melampaui kecantikannya sendiri. Meskipun penampilannya tidak sebanding dengan Zhao Liner dan Yan Qingcheng, daya tariknya sendiri sudah lebih besar dari keduanya. Xiao Chen melihat sosok heroiknya yang terpantul di sungai dan dengan cepat menjadi tenang. Dia dan Liu Ruyan saat ini hanya memanfaatkan satu sama lain, dan aliansi mereka lebih formal daripada praktis. Xiao Chen menghancurkan 3 aliansi dan runtuh dalam satu malam, menyebabkan keributan,
Sikap yang begitu kuat membuat semua orang menyadari bahwa pemuda yang belum bergabung dengan aliansi apapun ini tidak mudah untuk diganggu dan tidak dapat diganggu. Bisa dibilang, nama Xiao Chen telah terpampang di hati setiap orang dan jelas menjadi fokus perbincangan. Banyak orang tahu bahwa ketika Yan Qingcheng, Kai Luo, Wang Tong dan yang lainnya kembali, akan ada badai. Mereka tidak akan menyerah. Pertempuran telah membuat banyak orang menantikannya. Pasti akan ada pertarungan puncak. Tidak diragukan lagi, Xiao Chen sudah menjadi tokoh terkenal di Pulau Naga, menyebabkan banyak aliansi memberikan perhatian khusus kepadanya dan menarik perhatian banyak pembudidaya pria dan wanita muda. Tentu saja Xiao Chen tahu bahwa orang-orang membicarakannya. Dia telah muncul di tempat berkumpulnya aliansi selama 2 hari terakhir. Dia memperhatikan situasi saat ini. Akhirnya, setelah Tongzhen dan Yi Qi menikmati pesta daging yang lezat, dia pergi dari sini. Yan Qingcheng dan yang lainnya hendak kembali, jadi Xiao Chen memutuskan untuk menghilang sebentar, memanfaatkan waktu untuk berlatih, dan membiarkan orang-orang itu menjadi gila terlebih dahulu. 3 kerangka ditemukan di hutan mati, dan kemudian mereka sampai di Laut Tulang. Xiao Chen ingin menyapa Liu Mu, tetapi ternyata Liu Mu sudah pergi dari sini. Para pembudidaya lain yang telah memasuki kedalaman Pulau Naga sebelumnya telah benar-benar kehilangan jejak mereka. Itu pasti karena masuknya banyak pembudidaya dari pinggiran pulau. Ada orang yang datang dan pergi ke sini dari waktu ke waktu, dan itu tidak terjadi, lagi menjadi tempat yang baik untuk bermeditasi. Sosok-sosok yang muncul di dekat monumen suci di Lautan Tulang semuanya adalah para penggarap kemudian. Xiao Chen mengeluarkan keke yang sedang tidur nyenyak dari antara tumpukan kerangka Tyrannosaurus di dekat monumen suci. Mengoceh. Terganggu dari mimpi indahnya, keke melambaikan cakar binatang kecilnya dengan keras dan mengoceh dengan ketidakpuasan. Keke, bagaimana kalau aku mengajakmu makan makanan enak? Xiao Chen mulai mengeluarkan umpan wewangian, dan bersiap untuk membawa keke pergi. Binatang kecil yang aneh ini seputih batu giok, berbulu seperti anak harimau, dan seperti anak singa, sungguh luar biasa sehingga Xiao Chen ingin membawanya bersamanya apapun yang terjadi. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Binatang kecil ini tidak menunjukkan tanda-tanda mengikutinya. Sebelumnya dia hanya mengikutinya karena penasaran. Dia harus membuat binatang kecil ini selalu terasa baru. Ketika keke mendengar bahwa dia bisa menikmati makanan lezat, matanya yang besar dan cerah tiba-tiba bersinar dengan bintang-bintang kecil, bulu matanya yang panjang berkedip-kedip, dan dia tidak bisa menelan seteguk air liur dengan suara gulu. Xiao Chen langsung merasa geli, binatang kecil ini sangat menarik. Tapi saat ini, keke menundukkan kepalanya karena frustrasi dan menyentuh perutnya yang bulat kesakitan. Awalnya ia menelan begitu banyak nektar kehidupan, namun kini belum tercerna sempurna sehingga tidak bisa menikmati nikmatnya santapan. Aku punya cara untuk menghilangkan rasa sakitmu, tapi tentu saja itu akan memakan waktu. Mata keke langsung berbinar kembali, dan dia terus berkata, celoteh, seolah mempertanyakan apakah Xiao Chen benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Jangan khawatir, saya pasti dapat membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Tentu saja, Anda membutuhkan pohon harta karun Anda. Xiao Chen menunjuk ke topi pohon berharga, yang dikenakan keke di kepalanya. Keke segera menurunkan pohon harta karun itu dan melemparkannya kepada Xiao Chen dengan acuh tak acuh.
Jika pohon keramat itu mengetahuinya, pasti ia menangis tanpa air mata. Binatang kecil itu sepertinya tidak mempedulikannya sama sekali. Itu tidak mungkin di sini. Kita harus pergi ke tempat yang tenang di mana kita tidak akan diganggu. Lagi pula, aku harus berpikir matang-matang. Dengan cara ini, Xiao Chen dan rombongannya berangkat. Meskipun binatang kecil itu terus melihat ke belakang ke monumen suci, dia akhirnya pergi dari sini. Dari waktu ke waktu, auman naga terdengar jauh di dalam pulau. Xiao Chen ingin mencoba peruntungannya untuk melihat apakah dia dapat menemukan beberapa telur naga. Berjalan melalui hutan mati, Xiao Chen sangat terkejut. Pepohonan di sini hijau dan hijau. Mengapa begitu sepi? Bahkan tidak ada seekor burung pun. Mungkinkah karena dekat dengan lautan tulang kematian? Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di daerah ini membutuhkan lebih dari selusin orang untuk memeluknya. Mereka pasti berusia lebih dari ribuan tahun. Mereka benar-benar tidak lebih buruk dari lembah manusia pohon. Namun, tidak ada tanda-tanda manusia pohon di sini. Jelas sekali, tidak ada manusia pohon yang berhasil berubah. Kali ini, Xiao Chen tidak pergi ke arah di mana banyak aliansi tinggal di utara. Mereka memasuki hutan mati dan menuju ke timur. Baru setelah mereka berada puluhan mil jauhnya, mereka melewati hutan yang sangat sunyi ini. Datanglah ke dunia luar yang dinamis. Baca www.kansu.com. Perasaannya langsung berbeda. Aliran sungai, ding-ding-dong-dong, harumnya bunga, kicau burung yang ceria, dan suara auman binatang membuat dunia ini tampak penuh vitalitas. Meskipun suara auman naga terdengar di pegunungan dari waktu ke waktu, Xiao Chen dan yang lainnya maju lebih dari 10 mil tanpa mengetahui di mana tepatnya mereka berada. Mereka bertemu dengan banyak binatang jahat yang menakutkan. Semuanya adalah spesies asing dari zaman kuno. Xiao Chen, saya curiga beberapa binatang buas mungkin bisa melawan naga jahat. Segera, Xiao Chen menemukan sebuah sungai di hutan pegunungan. Saat dia berjalan ke arah timur menyusuri sungai, jumlah bambu hijau di kedua sisinya berangsur-angsur bertambah, sementara pohon-pohon lainnya berangsur-angsur berkurang. Hingga, setelah maju beberapa mil lagi, kami dikelilingi oleh hutan bambu yang luas. Di kawasan ini, jumlah hewan liar jauh lebih sedikit, dan kebanyakan dari mereka adalah hewan herbivora. Bambu yang hijau, sungai yang hijau, semak belukar yang rendah, kicauan burung yang riuh, dan rusa yang tenang saat bertemu manusia membuat kawasan ini tampak serasi dan damai. Pulau Naga, tempat binatang buas berkeliaran merajalela, jarang sekali memiliki kawasan yang begitu damai. Di depan mereka, lebih dari 20 gajah liar sedang minum air di tepi sungai. Gading putihnya bersinar dengan kilau kristal samar, dan tubuh gajah mereka yang kuat tersusun seperti tembok tinggi. Namun pada saat itu terjadi keributan di antara gajah-gajah tersebut, semua gajah liar tampak ketakutan, mereka semua mengaum, berbalik dan lari. Xiao Chen jelas merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dia merasakan bau busuk bertiup ke arah wajahnya. Angin kencang bertiup di hutan bambu di depannya. Sebuah jalan terpisah di hutan bambu, dan semua bambu secara otomatis jatuh ke kedua sisi, yang tampak sangat jahat. Bab 69 mendekati kampung halaman Keke. Binatang buas yang mampu mengendalikan angin kencang. Xiao Chen meneriakkan sesuatu yang buruk. Jika tebakannya benar, itu pasti ular raksasa. Legenda mengatakan bahwa dewa ular yang berhasil berlatih dapat memisahkan tumbuh-tumbuhan dan menentukan jalur ular.
Xiao Chen mengambil kekedan berbalik dan lari. Ketiga kerangka itu mengikuti di belakangnya dan melarikan diri dari area itu dalam sekejap mata seperti beberapa kepulan asap. Melalui bayang-bayang pepohonan yang menari, dia berbalik dan melihat seekor ular hijau besar berlari keluar dari hutan bambu yang setebal rumah. Tubuh ular yang berdiri tegak itu panjangnya lebih dari 10 meter, sisiknya yang berwarna biru bersinar dengan cahaya yang menakutkan, dan setiap sisiknya sebesar kipas daun katail. Kepala ular besar di langit menatap kawanan gajah liar, mata ularnya yang berwarna merah darah sebesar baskom memancarkan cahaya yang menakutkan dan menyeramkan. Taring putih di mulutnya yang lebar panjangnya lebih dari setengah meter, seperti pedang tajam. Ular merah tua itu panjangnya 4 atau 5 meter, ragu-ragu dan menakutkan. Tubuh ular yang tidak diketahui panjangnya itu tergeletak tepat di seberang hutan bambu di tepi sungai, menghalangi jalan gajah liar seperti tanggul biru. Dan di sekitar ular raksasa itu, ada banyak sekali bayangan hijau kecil yang menggeliat di ujung bambu dan di antara rerumputan. Ternyata banyak sekali ular hijau kecil. Di kejauhan, Xiao Chen mau tidak mau menghirup udara dingin. Ular hijau besar ini ternyata adalah daun bambu hijau. Ular berbisa ini mempunyai daun berwarna hijau dan umumnya panjangnya tidak lebih dari setengah meter, walaupun sangat kecil namun sangat berbisa dan jarang melebihi 2 meter. Dan daun bambu hijau besar saat ini sebenarnya setebal rumah. Tubuh ular besar itu tersembunyi di balik hutan bambu, dan tidak ada yang tahu berapa panjangnya. Ini sangat menakutkan, sulit membayangkan sudah berapa lama ia hidup. Ini pasti binatang buas yang bertahan di zaman kuno. Pasti mampu menghadapi beberapa naga ganas di pulau itu. Kawanan gajah terhalang untuk melarikan diri, dan suara sedih gajah liar bergema di kawasan tersebut. Akhirnya, separuh dari gajah liar itu berbalik dan bergegas menuju sungai. Di saat yang sama, raksasa daun bambu hijau juga mengambil tindakan. Kepala ular besar itu menyembul keluar, dan huruf ular berwarna merah darah, yang panjangnya lebih dari 5 meter, langsung mendarat di tubuh gajah liar, dan langsung menggulingkannya, dan kemudian mulut besar yang tidak bisa lagi ditancapkan, digambarkan sebagai baskom darah, yang terbuka hingga batasnya, taring putih tajamnya bersinar dengan cahaya yang menakutkan, dan menelan kepala gajah liar itu dalam satu tegukan. Pemandangan itu sangat berdarah dan menakutkan. Taring tajam ular raksasa itu seketika melumpuhkan tubuh gajah liar tersebut, membuatnya kehilangan kemampuan bergerak dalam sekejap, lalu menelannya sedikit demi sedikit. Ular menelan gajah. Ular raksasa Zuyexing yang bertahan dari zaman dahulu kala ternyata menelan seekor gajah liar hidup-hidup di dalam perutnya. Pemandangan tersebut sungguh sangat mengejutkan dan menakutkan. Gajah-gajah tersebut lari dengan panik, beberapa gajah liar bergegas masuk ke dalam sungai dan terbawa arus ke hilir, beberapa gajah liar berlari menuju tubuh ular yang menghalangi jalan seperti bendungan biru, berusaha bergegas melewati dan melarikan diri dari sini. Bayangan hijau raksasa itu terbalik, dan angin kencang bertiup di hutan bambu. Bau amis membuat orang mual. Bumi terus berguncang, hutan bambu menari-nari dengan liar, dedaunan bambu yang tak berujung beterbangan ke bawah, dan tubuh besar ular raksasa itu seketika menewaskan 4 orang, kepala gajah liar itu terjerat erat. Gajah liar itu menjerit dan meronta keras, namun pada akhirnya ia melunak dan tidak bergerak. Mulut besar berdarah itu kembali terbuka hingga batasnya, menelan 4 ekor gajah liar satu demi satu. Adegan berdarah dan brutal ini membuat gajah liar lainnya ketakutan, mereka semua gemetar,
dan akhirnya berlutut di tanah sambil merengek terus-menerus. Ular ganas purba itu memiliki daun bambu hijau dan sepertinya tidak ingin membunuh mereka semua. Kelima gajah liar itu sudah terpuaskan nafsu makannya. Tubuh ular besar itu perlahan berenang menuju kedalaman hutan bambu dan perlahan menghilang ke dalam bayang-bayang hutan. Gajah-gajah liar lari ke kejauhan seolah-olah diberi amnesti, bumi bergetar, pepohonan di tepi sungai berguncang hebat, dan dedaunan berguguran beterbangan di angkasa. Xiao Chen merasa senang. Setelah mengalami kejadian ini, dia tahu bahwa bahkan daerah yang tampak damai dan tenang pun menyembunyikan bahaya besar. Ini adalah pulau yang harus diwaspadai orang. Terlalu banyak hal yang tersembunyi di pegunungan dan hutan yang tak berujung. Binatang buas. Keke melepaskan diri dari tangan Xiao Chen, naik ke atas bambu hijau seperti kera kecil yang gesit, dan memandangi ular raksasa yang pergi. Xiao Chen sudah terbiasa dengan hal ini. Walaupun Keke terlihat seperti singa atau harimau, dia masih bisa berjalan tegak. Terkadang dia lebih terlihat seperti monyet kecil. Dia benar-benar aneh. Mengoceh, gumamnya penuh semangat, seolah mengungkapkan kebahagiaannya. Ada apa, Keke? Xiao Chen melihatnya dengan heran. Keke melompat turun dengan gesit, menunjuk dirinya sendiri dan pohon keramat, lalu menunjuk ke hutan pegunungan di depan. Hal ini membuat Xiao Chen bingung. Butuh waktu lama baginya untuk memahami apa maksudnya. Sepertinya ada pohon keramat di depannya. Kampung halaman Sudan Keke. Keke, kamu lahir di mana? Xiao Chen melihatnya dengan heran. Dia selalu ingin mengetahui asal-usul binatang kecil ini. Sekarang, jika dia pergi ke kampung halamannya, dia mungkin tahu pengalaman hidup Keke. Misterinya akan menjadi jelas. Keke mengedipkan matanya yang besar dan cerah, mengangguk penuh semangat, dan menunjuk ke arah pohon keramat itu, terlihat sangat bersemangat. Xiao Chen juga sedikit senang, jika pohon keramat itu benar-benar tumbuh di kampung halaman Keke, seharusnya tidak ada pohon berharga di sana, bukan? Ketiga kerangka itu pun berkumpul, seakan tak sabar untuk mengunjungi kampung halaman Keke. Kali ini Keke berlari ke depan lebih dulu, seolah ingin memimpin. Xiao Chen tertawa. Si kecil ini sangat ingin pulang. Dia mungkin tersesat dan lari ke pinggiran Pulau Naga. Dia benar-benar anak kecil yang kebingungan. Saking tak kenal takutnya Keke, ia justru ingin melewati langsung habitat ular ganas purba itu. Xiao Chen buru-buru menghentikannya lalu mengambil jalan memutar. Hal ini membuat binatang kecil itu sangat tidak puas, dan terus, "Bib, saya benar-benar tidak tahu apakah ia tidak takut pada ular ganas itu, atau hanya sedikit bingung." Semakin jauh kamu melangkah, semakin banyak binatang jahat yang kamu lihat. Xiao Chen benar-benar meragukan kampung halaman Keke adalah sarang binatang jahat, bukan? Dalam perjalanan ke depan, mereka menemukan banyak binatang buas yang menakutkan. Beberapa di antaranya bahkan lebih besar dari naga purba. Mereka pasti bisa bersaing dengan naga jahat. Tiba-tiba angin bertiup kencang, pohon-pohon raksasa di hutan berguncang, dedaunan beterbangan, dan banyak binatang buas yang lari. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dan melihat seekor burung raksasa terbang dengan cepat menuju hutan pegunungan. Bulu-bulu di sekujur tubuhnya berwarna merah menyala dan berkilau. Tubuhnya sebanding dengan naga cahaya suci. Bisa jadi lebih panjangnya lebih dari 10 meter, dan sayapnya terbentang hingga 30 meter. Keke sama sekali tidak takut,
tubuhnya yang meringkuk seperti pom-pom seputih salju, berguling-guling di rerumputan dengan penuh semangat, artinya ia pasti akan segera sampai di kampung halamannya. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 1 mil, mereka berjalan melalui rawa yang gelap ketika mereka melihat kelabang emas sepanjang 10 meter setebal tangki air, berjongkok di hutan yang gelap. Ini sungguh mengagetkan, sungguh luar biasa bahwa kelabang bisa tumbuh hingga ukuran sebesar itu. Ini jelas merupakan serangga beracun yang menakutkan yang bertahan di zaman kuno. Saya khawatir naga ganas itu akan mengambil jalan memutar ketika bertemu dengannya. Hutannya sangat gelap, kelabang besar bersinar dengan kilau emas yang jahat, cangkangnya sekeras besi. Xiao Chen melihatnya dengan mudah mematahkan pohon kuno yang menjulang tinggi, seperti binatang logam raksasa yang tidak bisa dihancurkan. Ratusan pasang kaki serangga emas setajam pisau, dengan sedikit menggeliat, bebatuan di rawa itu terpotong-potong. Xiao Chen semakin percaya bahwa kampung halaman Keke mungkin adalah sarang binatang buas, dan semakin banyak binatang buas di alam liar. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.